Baik pemirsa, baru saja kita simak debat kedua dari rangkaian Pilkada Jakarta dan kita tahu tadi bagaimana masing-masing sudah memberikan visi dan misinya terkait bagaimana kesejahteraan sosial dan juga ekonomi dengan subtema yang cukup beragam mulai dari UMKM, pendidikan, pelayanan dasar prima dan juga penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan juga pariwisata serta ekonomi kreatif. Dan yang menarik tadi bagaimana masing-masing paslon, baik itu paslon 1 ataupun 3 yang memang sudah sempat menjadi beberapa kali memimpin baik itu Jabar dan juga Banten saling beradu berargumentasi dengan prestasi dan klaim masing-masing plus juga kritik terhadap pengalaman masing-masing di dua daerah itu Jabar dan Banten. Dan yang kita lihat juga bagaimana sebenarnya suasana di venue juga di akhir acara tadi juga sempat intens. Kita lihat ada dua kubu pasangan yang sempat beradu argumentasi dan sempat dihentikan oleh panitia karena memang mengganggu dalam rangkaian akhir tadi debat kedua di Beach Ancol International Stadium. Dan sekarang kita coba lihat kembali bagaimana suasana di venue. Karena memang pemirsa di tiap akhir debat masing-masing paslon akan memberikan keterangan persnya kepada awak media atau ada sesi press conference seperti itu. Dan dipastikan hal yang sama akan terlihat di debat kedua ini karena memang berdasarkan agenda yang kami dapat dari rangkaian rundown seperti itu. Agenda acara memang diakhiri nanti dengan press conference dari masing-masing paslon dari 1, 2, dan 3 yang tentunya akan memberikan tanggapan atau mungkin review ya bagaimana jalannya debat hari ini. Apakah mereka masing-masing puas dengan argumen dan semua diskusi yang tadi kita saksikan bersama. Dan yang menarik juga bagaimana sebenarnya debat kali ini agak sedikit berbeda, yaitu di mana panelis pertanyaan tidak hanya datang dari panelis, tapi juga pertanyaan yang dibacakan panelis ataupun yang didapat tadi merupakan juga rangkuman dari 7 kelompok masyarakat yang memberikan aspirasi kepada panelis. 7 kelompok masyarakat ini terdiri dari nelayan, masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, kecil hingga ibu rumah tangga. Dan kita lihat suasana di Ancol Beach International Stadium. Nampak di bagian luar personil berjaga. Dan kalau kita bicara pengamanan memang di kawasan ini ada sekitar 1.890 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal debat ini baik dari dalam maupun luar dan juga rekayasa lalu lintas di sekitar Ancol Beach International Stadium. Dan perlu kami informasikan sebagai tambahan bahwa sebenarnya tadinya tempat ini venue debat malam ini tadinya akan diadakan di Eko Convention maksud kami di Ancol, namun dipindahkan ke International Stadium karena memang kapasitas yang lebih besar dan menghindari crowd yang memang saat ini di kawasan Ancol sedang ada sebuah konser musik besar. Sehingga venue yang tadinya di Eko Convention dipindahkan ke Beach International Stadium. Nampak tadi paslon dan juga para pendukung sudah meninggalkan venue dalam dan saat ini beranjak keluar dan nampak sejumlah selebriti dari paslon nomor 1 juga baru saja meninggalkan venue. Kita lihat memang masing-masing paslon membawa pendukungnya tidak hanya di dalam tapi juga di luar. Karena memang di dalam dibatasi hanya untuk 75 pendukung. Sementara pendukung yang tidak bisa masuk ke venue dalam berada di bagian luar dari Ancol Beach International Stadium ini. Kira-kira seperti inilah suasana di sana dan memang seperti yang saya sebutkan di awal bahwa agenda malam ini diakhiri dengan press conference atau keterangan media untuk masing-masing paslon. Urutannya mungkin saja bisa 1, 2, 3 atau acak karena memang
dari pengalaman yang kami dapat ketika kita berada di venue debat, terkadang siapa saja paslon yang sudah siap biasa didahulukan untuk memberikan keterangan. Karena memang setelah debat biasanya akan ada diskusi kecil di dalam venue bersama tim dan juga foto bersama. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa nanti siapapun yang memberikan keterangan bisa saja sesuai urutan 1, 2, 3 atau mungkin bisa acak pemirsa. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan ketika ada sesi saling tanya cukup membuat masing-masing paslon terlihat intens atau agak tegang karena memang beberapa pertanyaan baik itu terkait Jawa Barat, Banten, dan baik itu COVID tadi juga yang sempat ditanyakan oleh pasangan nomor urut 2 juga sempat memberi warna tersendiri dalam debat ini yang bisa kita bilang cukup debatable seperti itu. Dan dari 7 panelis tadi semuanya sudah memberikan masing-masing pertanyaannya dan insight-nya melalui pertanyaan yang dirumuskan dari banyak sekali subtema yang kita bahas. Namun tema utama yaitu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan bicara subtema sendiri dibagi menjadi infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar prima, pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, baik itu pengangguran, pembangunan ekonomi digital, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Baik, kita sudahi rangkaian debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Mewakili tim yang bertugas, saya Arjuna Syaputra, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.